Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 5. Tahukah kamu bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda? Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Sarung tenun Samarinda adalah salah satu kerajinan tangan khas Samarinda. Sarung tersebut merupakan jenis kain tenun tradisional. Sarung ini dibuat dengan cara ditenun menggunakan ATBM atau alat tenun bukan mesin yang disebut dengan gedokan, sehingga proses pembuatannya masih tradisional atau manual. Dengan proses tradisional yang masih diterapkan untuk membuat sarung ini, tentu membuat proses pembuatan sarung memakan waktu yang lama. Bahan baku sarung tenun adalah benang sutra yang langsung didatangkan dari Cina. Benang sutra ini diolah terlebih dahulu supaya kuat. Benang harus direndam selama 2 kali 24 jam di dalam air. Setelah itu, benang dimasak dalam air mendidih yang sudah dicampur dengan pewarna selama 2 jam. Selanjutnya, benang dicuci sampai bersih, kemudian diberi kanji. Setelah diperas, benang kemudian dijemur sampai kering dan siap dipintal menjadi benang tenun. Ribuan benang pintalan selanjutnya dilingkarkan dan dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah alat yang terbuat dari kayu. Alat ini disebut dengan are dan sisir. Pemasangan benang sendiri bisa memakan waktu sekitar 2 jam. Sementara itu, proses penenunan menjadi sebuah sarung tenun memerlukan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Proses paling lama untuk membuat sarung tenun Samarinda ini adalah 2 minggu. Hal ini tergantung dari motif yang diinginkan. Coba perhatikan gambar proses pembuatan kain dan baju berikut. Teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan kain adalah jenis teknologi sederhana. Proses pembuatan baju seperti gambar di atas adalah 1. Kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara menggiling kapas, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. 2. Proses spinning atau yang lebih dikenal dengan proses pemintalan adalah proses di mana kain kapas pertama kalinya melalui proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. 3. Benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. 4. Kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain. 5. Setelah pola dibuat dan kain dipotong sesuai ukuran, selanjutnya adalah proses menjahit menggunakan mesin jahit. 6. Hasil jahitan berupa baju yang sudah siap digunakan. Kegiatan produksi pada proses pembuatan baju di atas adalah menenun kain atau produksi, menjahit, produksi. Ternyata untuk membuat kapas menjadi baju yang kita pakai, prosesnya sangat panjang. Bagaimana cara menghargai baju yang kita gunakan? Cara menghargai kain adalah dengan cara menggunakan kain sesuai kebutuhan dan tidak selalu membeli baju yang baru. Namun, kita juga dapat memakai baju yang lama. Perhatikan gambar perahu nelayan berikut. Bagus bukan? Apakah kamu bisa membuatnya? Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?